Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Oktavia Eka Ramadhani dengan NIM 4305236 375 dari program studi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur. Kali ini saya akan membahas tentang apa itu diagram Whitney untuk memenuhi tugas struktur beton. Sebelum membahas diagram Whitney, kita perlu memahami terlebih dahulu bagaimana beton itu bekerja. Beton merupakan material komposit yang terdiri dari semen, air, agregat, dan memiliki sifat yang sangat kuat terhadap tekan namun lemah terhadap tarik. Dalam struktur seperti balok, kita mengalami lentur akibat beban. Bagian atas balok akan mengalami tekanan, sedangkan bagian bawahnya mengalami tarikan. Karena beton tidak kuat menahan tarik, maka di bagian tarik kita menambahkan baja tulangan sehingga beton bekerja menahan tekan dan baja menahan tarik. Nah, pada bagian beton yang mengalami tekanan inilah diagram tegangan regangan berperan penting untuk mengetahui seberapa besar gaya tekan yang terjadi. Namun, hubungan tegangan dan regangan beton bersifat non-linear, artinya tidak berbentuk garis lurus. Untuk mempermudah perhitungan gaya dan momen pada perencanaan, hubungan yang non-linear ini kemudian disederhanakan oleh Charles S. Whitney pada tahun 1942 yang kita kenal sebagai diagram Whitney. Konsep utama dari diagram Whitney adalah penyederhanaan bentuk kurva tegangan regangan beton tekan. Dalam kondisi asli, beton merupakan kurva tegangan regangan yang melengkung. Tegangan meningkat dengan cepat di awal, mencapai puncak pada kuat tekan beton atau FC, lalu menurun sedikit ketika mendekati regangan maksimum, yaitu sekitar 0,003. Kurva ini sulit untuk dihitung karena bentuknya tidak teratur. Oleh karena itu, Whitney menyederhanakan kurva tersebut menjadi balok tegangan ekuivalen berbentuk persegi panjang atau disebut juga rectangular stress block. Blok persegi panjang ini tidak menggambarkan kondisi nyata dengan sempurna, tetapi secara luas area dan posisi gaya tekan totalnya dibuat sama dengan kondisi asli, sehingga efeknya terhadap lentur tetap ekuivalen. Dengan penyederhanaan ini, kita dapat menghitung gaya tekan beton dan momen lentur dengan jauh lebih mudah. Yang pertama itu ada diagram regangan atau strain diagram. Dalam perhitungan lentur, kita berasumsi bahwa penampang balok tetap datar setelah mengalami lenturan. Ini dikenal sebagai asumsi Bernoulli. Artinya regangan berubah secara linear dari nol di serat tarik hingga maksimum di serat tekan. Di serat tekan terluar, regangan beton dianggap mencapai 0,003, sedangkan di sumbu netral, regangan sama dengan 0. Diagram regangan berbentuk segitiga linear yang menunjukkan bahwa bagian atas mengalami tekan maksimum dan bagian bawah tidak memiliki regangan tekan karena berubah menjadi tarik. Lalu selanjutnya itu ada diagram tegangan atau stress diagram. Whitney menggantikan distribusi tegangan beton yang aslinya berbentuk melengkung menjadi tegangan konstan sebesar 0,85 Fc pada daerah tekan. Tinggi balok tegangan ini dinyatakan sebagai alfa A sama dengan beta 1 dikali C, di mana C adalah jarak dari serat tekan terluar ke sumbu netral, dan beta 1 adalah faktor empiris yang tergantung pada mutu beton. Nilai beta 1 biasanya diambil 0,85 untuk beton mutu normal atau FC di bawah 2 dikurang dari sama dengan 28 MPa, lalu bisa juga diambil dari menurun secara linear hingga 0,65 untuk beton mutu tinggi. F aksen C lebih sama dengan 56 MPa. Jadi semakin kuat mutu beton, semakin kecil nilai B karena distribusi tekan menjadi lebih meruncing di bagian atas. Dengan bentuk ini, blok tegangan persegi panjang menggambarkan seluruh gaya tekan beton secara sederhana namun akurat.
Penampang balok yang dianalisis dengan diagram Whitney akan terlihat seperti ini. Di bagian atas terdapat blok tegangan 0,85 F aksen C setinggi A yang mewakili gaya tekan beton. Di bagian bawah terdapat tulangan baja yang menahan gaya tarik. Di antara kedua terdapat sumber netral, tempat tegangan sama dengan 0 dan tegangan berubah dari tekan menjadi tarik. Dengan memanfaatkan diagram ini, kita bisa menentukan keseimbangan antara gaya tekan dan tarik untuk memastikan elemen beton bertulang bekerja dengan aman. Selanjutnya, dengan diagram Whitney ini, kita bisa menurunkan beberapa persamaan penting dalam perhitungan elemen lentur beton bertulang. Yang pertama itu ada gaya tekan beton dengan rumus C sama dengan 0,85 F aksen C dikali B dikali A, di mana B adalah lebar penampang dan A adalah beta 1 dikali dengan C. Lalu yang kedua itu ada keseimbangan gaya. Rumusnya itu C sama dengan T sama dengan AS dikali FY. Artinya gaya tekan beton harus seimbang dengan gaya tarik baja agar elemen tetap stabil. Lalu yang ketiga itu ada momen nominal penampang. Rumusnya yaitu MN sama dengan AS dikali FY dikali D dikurang A dibagi 2, di mana D sendiri itu adalah jarak dari serat tekan ke pusat tulangan tarik. Lalu untuk A per 2 ini adalah jarak dari resultan gaya tekan ke serat tekan terluar. Persamaan inilah yang digunakan dalam desain balok beton bertulang untuk menghitung kekuatan lenturnya. Kesimpulannya, diagram Whitney adalah pendekatan sederhana namun sangat penting dalam perencanaan beton bertulang. Dengan menggantikan kurva tegangan beton yang rumit menjadi blok persegi panjang ekuivalen, kita bisa menghitung gaya tekan dan momen lentur dengan cara yang lebih cepat, mudah, dan cukup akurat. Model ini telah digunakan selama puluhan tahun dan menjadi dasar dari hampir semua metode perencanaan beton modern. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.